Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang statistik penelitian non parametris, yaitu materinya adalah run test ya, uji hipotesis satu sampel dependent. Kelanjutan dari video yang sebelumnya ya, silahkan bisa dicek pada deskripsi atau pada channel. Dan tentu saja jangan lupa untuk mensubscribe, like dan juga share channel ini atau materi ini ya, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran khususnya pembelajaran matematika. Baik, kita langsung saja. Uji hipotesis satu sampel dependent run test ya. Untuk pendahuluan saya kira sama dengan video sebelumnya ya, berarti yang kita garis bawahi adalah yang ini ya, yang ketiga ini, yaitu tes yang digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel di mana datanya adalah data ordinal adalah run test ya. Dan tentu saja run test ini merupakan statistika non parametris ya, dimana tidak data tidak perlu berdistribusi normal. Baik, kita langsung saja ya, run test. Pertama, persyaratannya adalah data yang dianalisis itu berbentuk ordinal ya. Silahkan dibuka kembali materi tentang skala pengukuran ya. Di antaranya ada data ordinal. Kemudian sampel adalah sampel yang random ya. Kemudian dapat digunakan juga untuk sampel baik dengan ukuran yang kecil maupun ya ukuran yang besar ya. Langkah-langkah pengujian run test. Yang pertama adalah kita merumuskan hipotesis nol dan alternatifnya ya, tentu saja. Kemudian yang kedua adalah kita menyusun observasi-observasi N1 dan N2 nya menurut urutan kejadiannya. Ini bisa nanti kita praktekkan ya. Kemudian menghitung banyaknya run. Nah ini perlu saya garis bawahi ya, karena ini ada tekniknya ya. Run adalah satu atau lebih lambang-lambang yang identik yang didahului atau diikuti oleh suatu lambang yang berbeda atau tidak ada lambang sama sekali. Oke, nanti ini kita proses ya dalam praktek ya. Kemudian selanjutnya H0 diuji ya. Untuk sampel yang berukuran kecil di mana N1 dan N2 keduanya kurang dari 20, kurang dari sama dengan 20 ya, digunakan tabel kritis, digunakan tabel harga kritis R ya dalam run test. Nah ini tabelnya juga ada. Kemudian yang kedua, apabila sampelnya berukuran besar, tabel harga kritis R dalam run test tidak digunakan lagi ya, tetapi kita nanti menggunakan rumus, yaitu rumus Z seperti ini ya. Z sama dengan R dikurangi mu R dibagi sigma R ya. Dan ini adalah rumusnya. Baik, kita langsung saja. Kemudian setelah kita didapat Z hitung ya, kita akan mencari v-value-nya berdasarkan nilai Z yang kita temukan di sini. Itu v-value-nya nanti dikali 2 ya, Z tabelnya dikali 2 itu sama dengan v-value, karena ini dua sisi ya. Kemudian kita menarik kesimpulan nanti ya, untuk sampel kecil apabila banyaknya run terletak di antara R yang kecil dan R yang besar, jadi di sini ada dua tabel R, maka H0-nya diterima. Nah untuk sampel besar apabila nilai v-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Baik, kita langsung saja praktekkan ya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh ya. Di sini yang pertama kita contohkan dengan sampel kecil. Dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah urutan mahasiswa yang lulus pada mata kuliah statistika itu random atau tidak ya. Random di sini artinya urutan kelulusannya yang tidak direkayasa.
Nah, berdasarkan pengamatan terhadap daftar mahasiswa ya, ditemukan mutu sebagai berikut. Nah, di sini terurutnya seperti ini ya. Jadi lulus, gagal, lulus, 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 gagal, gagal, lulus, gagal, lulus, dan seterusnya. Jadi urutannya seperti ini. Nah, buktikan hipotesis bahwa urutan mahasiswa yang lulus pada mata kuliah statistika ini tidak direkayasa. Nah, di sini datanya ordinal ya. Selanjutnya kita membuat hipotesis ya. Hipotesis nolnya di sini urutan mahasiswa yang lulus pada mata kuliah statistika tidak direkayasa, dan H1-nya atau HA-nya urutan mahasiswa yang lulus pada mata kuliah statistika direkayasa. Baik, nah dari data ini agar dipermudah kita buat tabel ya. Di sini kita buat tabel nomor urut dan keterangan ya, nomor urut dan keterangan karena ini dibuat ke samping ya. Jadi di sini kita lihat urutannya sama seperti urutan pada contoh ini ya. Oke, lulus, gagal, lulus, 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 dan seterusnya sampai ke 20 ini. Jadi ada 20 di sini ya. Nah, N1 di sini kita melihat karakter atau lambang yang lulus ya. Ada berapa banyak. Kemudian N2-nya yang gagal ada berapa banyak ya. Nah, di sini kita bisa hitung secara manual juga bisa ya, atau menggunakan countif ya. Countif dari kita drag saja semuanya. Kemudian kita ambil yang lulusnya untuk kriterianya. Kita lihat di sini ada 12 ya yang lulus, kemudian yang tidak lulus atau yang gagal kita cari. Kriterianya G. Oke, ada 8 ya. Jadi yang lulus atau N1 di sini ada 12 dan N2-nya ada 8 ya, jumlahnya adalah 20. Kemudian run-nya, nilai run-nya urutan ya, kalau bisa kita lihat dari sini, run adalah satu atau lebih lambang-lambang yang identik yang didahului atau diikuti oleh lambang yang berbeda. Nah, di sini kalau kita lihat run-nya kita hitung dari 1 saja ya. Cara pengecekannya seperti ini. Ini 1 berarti ya. Kemudian 2, ini kan berbeda. 3, nah yang sama dianggap 1 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi run-nya itu ada 14. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat ya, R kecil ya. Kita lihat dari tabel ya, R kecil dan R besar. Ini R kecil ini diambil dari tabel yang pertama dan R besar diambil dari tabel yang kedua. Kalau kita lihat N1 dan N2-nya di sini adalah 12 dan 8 ya. Jadi kita lihat tabel untuk R kecil, tabel run. Nah, kita lihat di sini ini untuk tabel kecil dan ini untuk tabel besar. Untuk tabel kecil 12 dan 9 itu 12 dan 8 ya. 12 dan 8 itu nilainya adalah 6. Ya. 8 12. Ya, nilainya 6. Jadi kita tulis saja di sini 6. Selanjutnya untuk tabel yang besar juga sama. Kita lihat untuk yang sebelah kanannya 12 dan 8. Nah, kita lihat nilai di sini adalah 16 ya, 16. Jadi kita tulis di sini 16. Oke. Nah, kalau kita lihat dari nilai run ini 14 ini ternyata ada di antara run kecil dan run besar ya, di antara itu. Nah, kalau kita lihat dari hipotesisnya di sini untuk sampel berukuran kecil
Oh sorry, yang mana ya? Oh ini yang kesimpulan. Untuk sampel kecil, apabila run terletak di antara R kecil dan R besar, maka H0 diterima. Berarti ini kesimpulannya adalah H0 diterima ya. H0 diterima. Nah, maka di sini artinya kalau H0 diterima berarti urutan mahasiswa yang lulus pada materi kuliah statistika ini tidak direkayasa ya, itu kesimpulannya. Baik, nah seperti itu untuk sampel kecil. Nah sekarang kita coba contoh untuk sampel yang besar ya. Oke. Untuk contoh sampel yang besar di sini kita lihat dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah urutan duduk mahasiswa pada ujian mata kuliah statistika itu random atau tidak. Nah, random di sini adalah apakah urutan duduknya ya direkayasa atau tidak. Nah, dari data yang diperoleh dengan mencatat jenis kelamin masing-masing satu ruang ujian yang berderet dari depan ke belakang diperoleh seperti ini datanya ya. P ini perempuan ya, pria P itu pria dan W adalah wanita ya. Jadi urutan duduknya seperti ini. Oke. Ini hitam semua harusnya. Oke, jadi urutan duduknya dari kiri ke kanan, kemudian dari kiri ke kanan ini ya. Buktikan hipotesis bahwa urutan duduk mahasiswa pria dan wanita dalam ujian mata kuliah statistika ini tidak direkayasa. Itu adalah hipotesis 0 ya jadinya kan. Nah, di sini hipotesis 0-nya tidak direkayasa dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah direkayasa seperti itu ya. Kemudian sama seperti tadi kita tulis supaya mempermudah saja. Kita simpan di sini ya di tabel. Tidak menggunakan tabel juga tidak masalah sebetulnya. Oke, jadi disimpan seperti ini atau disimpan panjang ke bawah boleh ya. Dan di sini ternyata ada 50 sampelnya ya. Nah, setelah itu sama seperti tadi kita mencari N1 ya, counted lagi karena ini banyak ringnya dari sini. Oke, kemudian koma pertama kita pria dulu. Oke, kita dapat belum tanda kurung, enter 30 ya, berarti N2 nya countif sama ringnya, kemudian koma wanita ya. Oke, seharusnya 20 ini. Oke ya, jadi N2 nya 20 ya, N1 nya 30 dan jumlahnya 50 benar berarti. Nah, untuk mencari runnya sama seperti tadi ya. Kita dari pertama dulu kita cek ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ya. Oke, jadi runnya adalah 35. Kita tulis saja 35. Dan kemudian setelah itu, karena ini sampel besar, kita harus mencari nilai Z ya, berbeda dengan sampel yang kecil. Nah, kita hitung saja Z ini sama dengan ini, kemudian kita masukkan nilai-nilainya ya. Dan ternyata kita dapat nilainya adalah 2,98. Nah, jadi Z-nya kita dapat 2,98. Nah, setelah itu harga Z hitung 2,98 ini kita cari di dalam Z tabel ya. 2,98 ya, kita cari dalam Z tabel.
Oke, sebelah sini. Nah, 2,98. Jadi 2,9 di sini. 2,9 lalu 8 ya. Nah, ini 8. Berarti sebelah sini kita dapat 0,0014. 0,0014 ya. Saya tulis saja 0,0014 ya. Oke, untuk menghitung v-value-nya, jadi di sini dikali 2 ya, 0,0014 kita kali 2 karena ujinya di sini menggunakan dua pihak ya. Jadi 0,028. Oke. Sorry. 0,0014 dikali 2 berarti 0,0028. Oke. Kita lihat di sini p value-nya kurang dari alfa ya. Ini 2,9 v value-nya 0,0028 dan alfanya adalah 0,05 ya. Alfanya kurang ya. Terus di sini saja karena alfanya sama dengan 0,05 ya. Dan gitu aja lah harga jet hitungnya ini. Berarti p value 0,028 itu kurang dari 0,05. Kita lihat di sini untuk sampel besar, bila p value-nya kurang dari alfa maka H0 ditolak ya. Berarti kesimpulannya di sini adalah H0 ditolak ya. H0 ditolak. Nah, berarti kalau H0 ditolak, HA yang diterima. Nah, ini jawabannya. Urutan duduk mahasiswa pria dan wanita. Kita tulis saja. Oke, kita pastikan saja urutan duduk mahasiswa pria dan wanita dalam ujian mata kuliah statistika ini ternyata direkayasa ya. Nah, itu kesimpulannya. Oke ya. Baik, saya kira seperti itu saja ya. Silahkan untuk mencari contoh yang lain. Barangkali di sini saya tidak menuliskan contoh-contoh yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.